I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 29022500028. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Darmainis. Berikut adalah penjelasan dari saya. Yang pertama, kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Nah, akibat bila etika bisnis diabaikan yaitu akan ada yang namanya mengurangi minat konsumen pada perusahaan tersebut. Karena dalam berbisnis memang perusahaan berusaha untuk mempengaruhi dan mengajak konsumen untuk mempercayai produk yang dihasilkan. Akan tetapi, etika dalam berbisnis juga harus diperhatikan karena sangat penting untuk diterima oleh konsumen jika perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnisnya. Contoh, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati. Nah, seorang nasabah, sebut saja si H, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran motor sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. H sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo, pihak perusahaan langsung mendatangi H untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil motor yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini, kita dapat mengkategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dalam kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang bebas mengambil keputusan dan tindakan serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya tersebut. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama ada kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua ada kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Dan yang terakhir ada kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada prinsip keadilan, yaitu prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan-aturan dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution. Yang kelima ada prinsip integritas moral, yaitu prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. Yang kedua, salah satu masalah etika bisnis adalah suap atau bisa dikatakan bribery. Nah, bagaimanakah praktek ini dijalankan dan bagaimana pula cara penanggulangannya? Nah, di sini ada suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi dan menerima atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh. Nah, pembelian itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang, barang atau jasa maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana. Termasuk juga pembelian janji-janji untuk memberikan sesuatu. Suap juga lebih populer dengan sebutan korupsi. Nah, hubungan antara suap dengan etika bisnis. Dari pengertian suap dari etika bisnis di atas memiliki hubungan. Apabila dalam seorang pembisnis, pelanggan, kreditur, pemegang usaha,
ataupun masyarakat melakukan suap-suap dengan tidak berkata jujur, maka ia dikatakan tidak etis. Sebab bisa merugikan orang-orang dalam dunia bisnis. Karena etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban. Seperti dalam prinsip etika yang ditemukan oleh Adiwawa Karim. Bagaimana masalah suap ini berkaitan dengan etika? Karena suap merupakan pelanggaran terhadap seluruh masalah etika. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dilanggarnya ditinjau dari prinsip etika yang dikemukakan oleh Adiwara Karim. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada rendah hati, yang ketiga ada simpati, yang keempat ada kecerdasan, dan yang kelima ada lakukan dengan cara yang baik, bukan hanya norma hukum yang diperhatikan. Nah, suap adalah pelanggaran etika yang dilakukan dengan cara yang buruk. Karena perilaku seperti itu sangat tidak memperhatikan norma, seperti norma agama. Di sini juga ada aspek individu pelaku. Yang pertama ada sifat tamak manusia. Kemungkinan orang melakukan suap bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab suap pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang kedua ada moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan suap. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Yang ketiga ada penghasilan yang kurang mencukupi, yaitu penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi, maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi, bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang memberi peluang besar untuk melakukan tindak suap, baik itu suap waktu, tenaga, pikiran, dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya. Nah, dalam melakukan suatu pekerjaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berbisnis agar seseorang tidak menyeleweng dari etika. Antara lain, yang pertama ada pengendalian diri, lalu pengembangan tanggung jawab dan sosial, yang ketiga mempertahankan diri, yang keempat ada menciptakan saingan yang sehat, lalu ada menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Yang keenam ada menghindari sifat 5K, yaitu kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten. Yang kesepuluh, memelihara kesepakatan. Dan yang kesebelas, menuangkan ke dalam hukum positif. Soal nomor ketiga, moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Nah, suatu organisasi bisa bertahan panjang bukan dibentuk oleh manajemen yang baik, tidak juga oleh orang-orang yang hebat, ataupun sistem melainkan dibangun oleh kekuatan nilai-nilai atau value. Corporate culture selalu menekankan bottom up, menggali segala sesuatu mulai dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Dengan demikian, semua orang harus ditanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, corporate culture itu seperti bongkahan es. Yang tampak hanyalah yang di atas, berupa simbol-simbol, seperti logo dan cara berpakaian. Padahal yang harus dibangun adalah yang di bawah, yang tidak kelihatan, yaitu nilai-nilai baru. Manusia itu berkomunikasi secara simbolik, simbol sebagai identitas. Bahwa sesungguhnya banyak perusahaan besar telah mengambil langkah yang tepat ke arah penerapan prinsip-prinsip etika bisnis ini. Kendati prinsip yang dianut bisa beragam. Pertama-tama membangun apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan atau corporate culture. Nah, budaya perusahaan ini mula pertama dibangun atas dasar visi atau filsafat bisnis pendiri suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi orang tersebut. Nah, mengenai bisnis yang baik, visi ini kemudian diberlakukan bagi perusahaannya. Yang berarti visi ini
kemudian menjadi sikap dan perilaku organisasi dari perusahaan tersebut, baik keluar maupun ke dalam. Maka, terbangunlah sebuah etos bisnis, sebuah kebiasaan yang ditanamkan kepada semua karyawan sejak diterima masuk dalam perusahaan maupun secara terus-menerus dievaluasi dalam konteks penyegaran di perusahaan tersebut. Etos inilah yang menjadi jiwa yang menyatukan sekaligus juga menyemangati seluruh karyawan untuk bersikap dan berpola perilaku yang kurang lebih sama berdasarkan prinsip yang dianut perusahaan. Berikut ada contohnya, yaitu perusahaan Dunia Johnson pada tahun 1943, jauh sebelum perusahaan tersebut menjadi besar dan go public, Robert Wood Johnson yang saat ini menjabat sebagai chairman mendeklarasikan Credo, suatu komitmen yang disepakati bersama dengan seluruh aspek perusahaan tersebut dan menjadi kompas mereka dalam setiap keputusan ataupun terobosan-terobosan yang mereka hasilkan. Credo yang mereka percaya sebagai recipe of our business success merupakan komitmen untuk menjadikan perusahaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi stakeholder, tapi juga bermanfaat bagi supplier dan distributor mereka. Nah, para staf dan buruh, customer dan juga lingkungan. Komitmen ini secara konsisten terus-menerus dijadikan pegangan sehingga Johnson & Johnson tidak hanya menghasilkan produk bermutu yang mendunia tetapi juga aktif dalam melestarikan alam, melindungi hak-hak pekerjanya dan aktif mengkontribusikan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Soal nomor keempat, ada hubungan yang sinergis antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda tentang dalam memandang fenomena ini? Nah, menurut saya, etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara makro. Pengaruh dari perilaku tidak etik pada perspektif bisnis makro adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penyogokan atau suap. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua ada coercive act, yaitu mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis. Nah, yang ketiga ada deceptive information. Yang keempat, ada pencurian dan penggelapan dan unfair discrimination. Nah, yaitu perspektif bisnis makro dalam lingkup ini perilaku etika identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam lingkup mikro, terdapat rantai relasi di mana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada lingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk selalu menjaga etika, sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik dalam menciptakan etika bisnis. Nah, menurut Dalminut pada tahun 2004 menganjurkan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian diri, yang kedua ada pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, yang ketiga ada mempertahankan jati diri, yang keempat ada menciptakan persaingan yang sehat, yang kelima ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, sebagian kita akan setuju bila standar etika yang tinggi membutuhkan individu yang punya prinsip-prinsip moral yang kokoh dalam melaksanakannya. Namun, beberapa aspek khusus harus dipertimbangkan saat menetapkan prinsip etika ke dalam bisnis. Nah, pertama, untuk bisa bertahan, sebuah bisnis harus mendapatkan keuntungan. Jika keuntungan dicapai melalui perbuatan yang kurang terpuji, keberlangsungan perusahaan bisa terancam. Banyak perusahaan terkenal telah mencoreng reputasi mereka sendiri dengan skandal dan kebohongan. Kedua,
Sebuah bisnis harus dapat menciptakan keseimbangan antara ambisi untuk mendapatkan laba dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat sekitarnya. Memelihara keseimbangan seperti ini sering membutuhkan kompromi atau bahkan barter. Nah, tujuan etika bisnis adalah mengunggah kesadaran moral para pelaku bisnis dalam menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etika dalam dunia bisnis. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha kosmetik berbahaya, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang ada di dalam produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya dapat dilakukan asalkan tidak merugikan pihak manapun. Seharusnya para produsen kosmetik lebih mementingkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka tentunya perusahaan itu sendiri akan mendapatkan laba yang lebih besar atas kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi kalau semua tingkah laku salah dibiarkan. Lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu, bila ada yang melanggar, aturan diberikan sanksi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi mengunggah masyarakat bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktik bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro atau lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis bicara soal monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat setidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktik bisnis dalam sebuah negara. Yang terakhir, soal nomor 5. Bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi, mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Jelaskan. Nah, sebagai salah satu penerimaan negara, pajak usaha rokok termasuk pajak rokok dan cukai rokok berperan sebagai salah satu penopang pendapatan negara dari sektor real. Hal inilah yang menjadikan rokok sebagai benda konsumsi yang di satu sisi membawa efek positif bagi keuangan negara. Namun, di sisi lainnya justru menimbulkan dampak negatif, yaitu berbahaya bagi kesehatan. Pajak dan cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan dari pajak dan cukai rokok ini cukup besar nilainya. Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari cukai sebesar 139,5 triliun. Penerimaan ini mendapatkan hampir 96% penerimaan cukai. Negara didominasi oleh masukan dari sektor produksi tembakau.
Dengan memahami pajak usaha rokok, salah satunya adalah pajak rokok dan cukai, maka Anda akan memahami pentingnya kedua pungutan tersebut pada sebatang rokok. Sejauh ini, rokok telah dianggap sebagai barang konsumsi sekunder, bahkan tersier, karena itu pemberlakuan pajak pada setiap bungkus rokok, bahkan per batang memang sangat penting. Pemerintah menggunakan dana yang didapat dari pajak usaha rokok dan cukai sebagai bagian dari alokasi biaya kesehatan bagi para perokok. Sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.